slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Balapan utama MotoGP Aragon 2025 yang digelar pada Minggu malam WIB menghadirkan drama luar biasa yang kembali melambungkan nama besar Marc Marquez. Pembalap Spanyol itu tidak hanya berhasil mempertahankan posisi terdepannya sejak awal balapan, tetapi juga sukses mencetak kemenangan dramatis dengan memecahkan rekor lap time di Circuito de Alcanis. Dengan performa yang begitu impresif, Marquez menunjukkan dominasinya di grid dan semakin memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara musim ini. Balapan berlangsung sebanyak 23 putaran dan diwarnai dengan ketegangan sejak awal. Marc Marquez yang memulai dari pole position menunjukkan determinasi luar biasa. Tidak butuh waktu lama, saat lampu start padam, Marquez langsung melesat dan mengambil alih kontrol balapan dengan agresivitas khasnya. Di belakangnya, sang adik Alex Marquez yang memulai dari posisi kedua juga tampil konsisten, menjaga ritme untuk mengawal sang kakak. Sementara itu, Francesco Bagnaia, yang memulai dari posisi keempat, sukses menggeser Franco Morbidelli dan merangsek ke posisi ketiga. Sayangnya bagi Morbidelli, ia kehilangan grip pada ban depannya dan perlahan turun ke posisi kelima. Situasi ini membuka jalan bagi Bagnaia untuk mengejar duo Marquez di depan. Selama balapan, Marquez menunjukkan performa luar biasa. Di tiap sektor lintasan, ia mencetak waktu yang konsisten dan cepat. Bahkan pada lap ke-11, ia mencatatkan fastest lap dengan waktu 1 menit 46.011 detik, yang kemudian menjadi rekor baru sirkuit. Kecepatan dan presisi yang ditampilkan membuat para rivalnya kesulitan mengejar, bahkan adiknya sendiri yang berada di posisi kedua. Meskipun Alex Marquez sempat mendekat pada pertengahan lomba dengan jarak di bawah 0,7 detik, sang kakak kembali menjauh lewat manuver-manuver presisi di tikungan cepat. Kombinasi antara kecepatan, pengalaman, dan pemahaman terhadap karakteristik sirkuit menjadikan Marc benar-benar tak terkejar malam itu. Alex Marquez, meskipun harus puas finish di posisi kedua, patut diacungi jempol. Pembalap Gresini Racing itu tampil luar biasa sepanjang lomba, menjaga konsistensi dan berhasil menahan tekanan dari Bagnaia yang terus membuntuti di posisi ketiga. Ia juga menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menjaga jarak terdekat dengan Marc hingga garis finish. Di sisi lain, Francesco Bagnaia harus berjuang keras sepanjang lomba. Meski berhasil naik podium ketiga, ia masih mengeluhkan performa Desmosedici GP25 yang dianggap belum sepenuhnya stabil. Dalam sesi wawancara pasca balapan, Pecco menyebutkan bahwa meskipun GP25 sudah mengalami sejumlah perbaikan, masih ada masalah pada akselerasi dan grip ban belakang yang menghambat lajunya. Namun begitu, ia tetap menunjukkan semangat juang luar biasa dan berhasil menahan gempuran dari Pedro Acosta yang terus memberi tekanan dari belakang. Dengan hasil ini, Bagnaia setidaknya mampu mempertahankan posisinya di 5 besar klasemen, meskipun harus mengakui keunggulan Marc Marquez, yang kini kian nyaman di puncak. Kemenangan ini pun kembali menimbulkan tanda tanya besar di kalangan internal Ducati, khususnya sang bos teknis Davide Tardozzi. Performa luar biasa Marc Marquez sejak bergabung ke Ducati menjadi bahan pembicaraan hangat. Sejak awal musim, Marquez tampil konsisten, bahkan dalam kondisi motor yang sebelumnya dikeluhkan oleh para pembalap lain. Hal ini membuat Davide Tardozzi tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Saya tidak mengatakan ini adalah keajaiban, tapi apa yang dilakukan Marc sejak awal musim sangat luar biasa. Ia membawa Ducati ke level yang belum pernah kami lihat sebelumnya, bahkan melebihi ekspektasi kami. Tentu saja kami mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia Marquez? Ia menambahkan bahwa tim teknis akan melakukan analisis mendalam terhadap data telemetri Marc Marquez, untuk memahami gaya balap uniknya yang mampu mengekstra performa maksimal dari GP25, motor yang bahkan membuat Bagnaia, juara dunia bertahan, kewalahan. Dengan kemenangan di Aragon ini, Marc Marquez kini mengoleksi total 255 poin dan memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025. Ia unggul 48 poin dari Alex Marquez yang berada di posisi kedua. Francesco Bagnaia di posisi ketiga klasemen masih tertinggal cukup jauh, namun tetap menjaga asa untuk mengejar. Dalam sesi wawancara usai lomba, Marc Marquez mengungkapkan rasa bahagianya. Balapan hari ini sangat spesial. Bisa menang di depan publik sendiri,
di sirkuit yang saya cintai, dan mencetak rekor lap time, ini seperti mimpi. Terima kasih untuk tim yang luar biasa dan semua fans yang selalu mendukung saya, katanya dengan senyum lebar. Alex Marquez, yang ikut naik podium bersama sang kakak, juga tak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Saya mungkin belum bisa menandingi Mark hari ini, tapi saya terus belajar. Bisa berada di podium bersamanya adalah momen yang sangat berarti buat saya dan tim, ucapnya. MotoGP Aragon 2025 menjadi momen penting dalam perburuan gelar musim ini. Dominasi Marc Marquez makin tak terbantahkan, dan dengan performa seperti ini, tampaknya akan sulit bagi pembalap lain untuk menggoyahkan tahtanya. Sementara Ducati, di balik keberhasilan mereka, kini menghadapi dilema baru. Bagaimana mengimbangi kejeniusan alami seorang Marc Marquez yang semakin tak tertandingi. Marc Marquez juara sprint race MotoGP Aragon 2025, bikin Davide Tardozzi takjub. Motorland Aragon kembali menjadi saksi kejayaan Marc Marquez. Dalam sprint race MotoGP Aragon 2025 yang digelar Sabtu malam WIB, pembalap Ducati Lenovo tersebut tampil luar biasa dan berhasil merebut kemenangan dramatis meski sempat tercecer di awal balapan. Keberhasilannya tak hanya menambah catatan prestasi Marquez, tetapi juga membuat bos Ducati, Davide Tardozzi, melontarkan pujian tinggi atas performa pembalap asal Cervera itu. Sprint race yang berlangsung selama 12 lap ini, awalnya tampak tak akan menjadi milik Marquez. Meski memulai balapan dari pole position, startnya kurang sempurna. Ia langsung kehilangan posisi usai start, bahkan sempat bersenggolan dengan Pedro Acosta yang membuatnya melorot ke posisi ketiga. Adalah Alex Marquez, adik kandung Marc yang justru melesat di awal. Pembalap Gresini Racing itu langsung mengunci posisi terdepan selepas lampu start padam. Di belakangnya, Franco Morbidelli tampil mengejutkan dengan menyalip Marc Marquez dan mengambil alih posisi kedua. Persaingan memanas sejak lap ketiga, terutama ketika Marc Marquez mulai menemukan ritme balapannya. Ia berhasil menyalip Morbidelli untuk merebut posisi kedua. Sementara itu, Morbidelli harus berjibaku dengan Acosta dalam duel sengit memperebutkan posisi ketiga. Meski mendapat tekanan hebat, Morbidelli mampu mempertahankan tempatnya setidaknya hingga 3 lap terakhir. Lap ke-6 menjadi titik balik balapan. Dalam duel emosional antara dua bersaudara, Marc dan Alex Marquez terlibat pertarungan menegangkan di sektor pertama. Marc akhirnya berhasil menyalip Alex di tikungan pertama dengan manuver khasnya yang agresif namun bersih. Sejak saat itu, Marc tak pernah lagi terkejar. Marc mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish, menunjukkan pengalaman, teknik, dan kecermatannya mengelola ban di sepanjang balapan. Ia mencatatkan waktu konsisten di setiap lap, tak memberikan sedikit pun ruang bagi Alex untuk mencoba menyerang kembali. Sementara duel di posisi depan selesai dengan keunggulan Marc, drama justru terjadi di posisi ketiga. Fermin Aldeguer, pembalap muda yang membela Gresini Racing, secara mengejutkan tampil impresif di fase akhir balapan. Ia sukses melewati Pedro Acosta, dan kemudian dengan penuh percaya diri merebut posisi ketiga dari Franco Morbidelli di 3 lap terakhir. Aldeguer finish ketiga, mengunci podium perdananya di sprint race musim ini. Morbidelli harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Pedro Acosta, yang sebelumnya sempat mengancam posisi podium, gagal menyalip Morbidelli di lap terakhir dan hanya bisa finish di posisi kelima. Di sisi lain lintasan, kekecewaan besar dialami oleh pembalap utama tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Memulai balapan dari posisi keempat, Bagnaia gagal tampil kompetitif. Ia terus merosot sejak lap kedua, kehilangan posisi demi posisi, dan akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-12. Dalam wawancara usai balapan, Bagnaia mengungkapkan bahwa Desmosedici GP25 miliknya mengalami masalah grip sepanjang balapan. Saya tak bisa mendorong motor seperti biasanya. Setiap tikungan saya kehilangan traksi. Kami harus segera mencari solusi, ujar Bagnaia dengan nada kecewa. Namun, di tengah hasil mengecewakan dari Bagnaia, Marc Marquez justru menyelamatkan kehormatan tim pabrikan Ducati. Kemenangan Marquez membuat bos Ducati,
Davide Tardozzi, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Mark adalah mahakarya. Ia bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pembaca balapan yang brilian. Di saat kondisi sulit, ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Penampilannya hari ini adalah pelajaran berharga tentang cara memenangkan balapan, puji Tardozzi kepada media. Lebih lanjut, Tardozzi juga menyebut bahwa keputusan Ducati untuk merekrut Marquez dari Gresini Racing sebagai pembalap pabrikan tahun ini adalah langkah terbaik dalam proyek pengembangan Desmosedici GP25. Kami melihat potensi luar biasa saat dia di Gresini. Sekarang ia menunjukkannya secara penuh, tambah Tardozzi. Kemenangan ini membuat Marc Marquez mendekat ke puncak klasemen Sprint Race 2025. Tambahan poin maksimal dari Aragon memperkuat posisinya sebagai kandidat kuat juara musim ini. Sementara itu, kegagalan Bagnaia meraih poin menjadi pukulan telak bagi perjuangannya mempertahankan gelar. Dengan separuh musim masih tersisa, MotoGP 2025 semakin memanas. Para penggemar pun mulai bertanya-tanya, akankah Marc Marquez benar-benar kembali ke singgasananya, kali ini sebagai Raja Ducati? Yang pasti, kemenangan di Aragon ini menjadi pernyataan keras dari Marc bahwa ia masih lapar, masih cepat, dan masih sangat layak diperhitungkan dalam perebutan gelar juara dunia. Hasil praktik MotoGP Aragon 2025, Marc Marquez jadi penguasa, bos Ducati makin tak percaya. Marc Marquez kembali menunjukkan taringnya di dunia MotoGP. Dalam sesi praktik MotoGP Aragon 2025 yang digelar pada kemarin malam, pembalap senior Ducati ini tampil luar biasa dan mencatatkan waktu terbaik, mengungguli para rivalnya sekaligus membungkam keraguan yang sempat muncul dari dalam tim sendiri. Sirkuit Motorland Aragon menjadi saksi keperkasaan Marquez, yang kembali ke lintasan dengan performa luar biasa. Catatan waktu 1 menit 46,397 detik membuatnya menjadi yang tercepat di sesi praktik hari pertama. Hasil ini bukan hanya menegaskan dominasinya di Aragon, tetapi juga memberi sinyal kuat bahwa Marc Marquez masih menjadi ancaman serius dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Di belakang Marc, sang adik, Alex Marquez, tampil mengejutkan dengan menempati posisi kedua. Pembalap Gresini Racing itu terpaut 0,510 detik dari Marc, sebuah margin yang cukup besar di level kompetitif seperti MotoGP. Melengkapi posisi tiga besar adalah pembalap KTM, Maverick Vinales, yang tampil konsisten sepanjang sesi. Di posisi keempat, pembalap Honda, Joan Mir, menunjukkan peningkatan performa setelah musim lalu penuh inkonsistensi. Sementara itu, Pedro Acosta, pembalap sensasional dari KTM, kembali membuktikan bahwa ia bukan sekadar pembalap muda biasa. Finish di posisi kelima pada sesi praktik ini memperkuat reputasinya sebagai calon bintang masa depan MotoGP. Namun, sorotan utama jelas tertuju pada Marc Marquez. Dominasi Baby Alien di Aragon seolah menghapus segala keraguan yang sempat mencuat tentang performanya musim ini, terutama setelah GP25, motor baru Ducati yang dikembangkan untuk musim 2025, mendapatkan kritik tajam dari pembalap utama tim pabrikan, Francesco Bagnaia. Beberapa waktu lalu, Pecco Bagnaia secara terbuka menyebut GP25 memiliki banyak kekurangan dibanding pendahulunya, GP24. Menurutnya, motor tersebut terlalu agresif di tikungan cepat dan kehilangan traksi saat keluar dari tikungan lambat, membuatnya sulit dikendalikan secara konsisten dalam balapan penuh. Komentar Bagnaia sempat membuat publik bertanya-tanya apakah Ducati telah mengambil langkah yang keliru dengan pengembangan GP25. Tak hanya itu, pernyataan Bagnaia juga memicu diskusi internal yang panas di kalangan teknisi dan manajemen tim. Namun, performa Marc Marquez di Aragon justru menjadi tamparan telak atas semua keraguan itu. Dengan motor yang sama, GP25, Marquez justru tampil mendominasi sejak sesi free practice pertama. Ia bahkan menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menembus waktu 1 menit 46 detik di sesi praktik hari ini. Keberhasilan Marc Marquez ini membuat kepala tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, dilaporkan terkejut sekaligus bingung. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, Tardozzi sempat menyatakan bahwa GP25 belum menunjukkan potensi maksimalnya,
dan performa para pembalap utama, termasuk Bagnaia, masih jauh dari ekspektasi. Namun kini, dengan Marquez membuktikan bahwa GP25 bisa melaju sangat cepat di tangan yang tepat, Tardozzi harus meninjau ulang segala evaluasinya. Kami tahu Mark memiliki gaya membalap yang agresif dan intuitif, tapi hasil ini sungguh di luar dugaan. GP25 bukan motor yang mudah, tapi ia mampu mengeluarkan potensi maksimalnya, ujar Tardozzi dalam konferensi pers pasca sesi. Beberapa analis MotoGP bahkan menyebut bahwa kehadiran Marc Marquez di Ducati saat ini telah menggeser pusat gravitasi kekuatan tim. Jika sebelumnya Ducati lebih mengandalkan Francesco Bagnaia, kini Marc mulai menjadi figur sentral yang menentukan arah pengembangan motor. Menariknya, Francesco Bagnaia memilih bungkam atas hasil Marc Marquez di Aragon. Sang idola juara dunia Ducati itu hanya menempati posisi ke-9 dalam sesi praktis, tertinggal lebih dari 0,9 detik dari Marc. Ia terlihat enggan berkomentar banyak kepada media, meskipun sebelumnya sangat vokal terhadap kekurangan motor GP25. Di sisi lain, Marc Marquez justru terlihat santai dan percaya diri. Saya hanya mencoba merasakan motor sebaik mungkin. Ya, GP25 punya tantangan, tapi setiap motor punya karakter unik. Tugas pembalap adalah beradaptasi, bukan mengeluh, ujarnya dengan senyum lebar saat diwawancara di paddock. Pernyataan ini sontak dianggap sebagai sindiran halus kepada rekan satu timnya, yang beberapa kali mengeluhkan GP25 alih-alih mencoba beradaptasi lebih keras. Hasil praktis ini tentu menjadi sinyal bahaya bagi para pesaing Marc Marquez. Di Aragon, sirkuit yang dikenal teknikal dan menuntut ketelitian dalam pengereman dan akselerasi, Marquez mampu tampil superior. Jika performa ini bisa berlanjut hingga qualifying dan race day, bukan tak mungkin ia kembali naik podium teratas, sebuah capaian yang bisa mengubah peta persaingan musim ini secara drastis. Dengan performa ini pula, Marc seolah menegaskan bahwa usia bukanlah penghalang untuk tampil kompetitif. Di usia 32 tahun, ia masih menjadi salah satu pembalap paling ditakuti di lintasan. MotoGP Aragon 2025 baru memasuki babak awal, namun Marc Marquez sudah menjadi cerita utama. Di tengah badai kritik terhadap motor baru Ducati dan keraguan internal tim, Marquez menjawabnya dengan cara terbaik, menguasai lintasan. Jika tren ini berlanjut, bukan hanya gelar juara yang kembali dalam jangkauannya, tapi juga status legenda yang tak terbantahkan di era MotoGP modern. Marc Marquez gacor banget di pabrikan Ducati, bos Tardozzi bongkar rahasianya adalah kebangkitan Marc Marquez dalam beberapa musim terakhir telah menjadi kisah besar di dunia MotoGP. Setelah mengalami pasang surut karir akibat cedera dan performa motor yang kurang kompetitif di Honda, Marquez akhirnya menemukan kembali sinarnya. Kini, berseragam Ducati pabrikan, pebalap asal Spanyol itu tampil luar biasa dan menjadi ancaman utama dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025. Musim 2024 menjadi titik balik bagi Marquez. Setelah hijrah dari Repsol Honda ke tim satelit Gresini Ducati, banyak yang meragukan apakah ia masih bisa bersaing di level tertinggi. Namun, keraguan itu dijawab Marquez dengan performa luar biasa. Ia mengakhiri musim dengan 4 kemenangan dan 15 podium dari total 20 seri, menempatkannya di posisi ketiga klasemen akhir, prestasi mengesankan bagi pebalap yang baru beradaptasi dengan motor baru dan tim baru. Kini, musim 2025 menjadi awal baru yang gemilang bagi Marquez. Promosi ke tim pabrikan Ducati membawanya ke level yang lebih tinggi. Dengan menunggangi Desmosedici GP25, ia terlihat begitu mendominasi sejak seri pertama. 6 kemenangan dari 6 sprint race, plus 3 kemenangan di balapan utama, membuat Marquez memuncaki klasemen sementara dengan keunggulan 22 poin atas adiknya sendiri, Alex Marquez, dan 51 poin dari juara bertahan sekaligus rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Lalu, apa rahasia di balik performa impresif Marc Marquez ini? Dalam sebuah wawancara dengan media Spanyol, Motosan, Marquez secara terbuka menjelaskan bahwa kunci suksesnya bukan hanya karena pengalaman dan kemampuannya sebagai pebalap kelas dunia, tetapi juga karena peningkatan signifikan dari motor yang ia tunggangi. Tentu saja ini konsekuensi dari bermacam-macam hal, ujar Marquez. Namun,
Menurut pendapatku ini karena perkembangan motornya. Sejak aku menjajal GP24 di tes Catalunya, aku sudah merasakan ada sebuah lompatan besar dan gaya balapku jauh lebih cocok. Dan karena Anda berada di tim pabrikan, Anda punya lebih banyak kesempatan, lebih banyak insinyur, dan pastinya lebih banyak umpan balik yang sangat membantu. Marquez juga memberikan apresiasi kepada tim lamanya, Gresini Racing, yang menurutnya menjadi fondasi dari kebangkitan performanya. Ia mengakui bahwa meskipun Gresini adalah tim satelit, mereka memiliki nilai-nilai kekeluargaan dan profesionalisme yang kuat, seperti yang kini ditunjukkan oleh Alex Marquez. Namun, di balik pencapaian Marquez, ada peran besar dari Ducati Corse, khususnya manajer tim pabrikan Ducati, Davide Tardozzi, yang akhirnya angkat bicara soal rahasia di balik performa luar biasa sang pebalap. Dalam sebuah sesi wawancara eksklusif, Tardozzi mengungkapkan bahwa sejak awal, Ducati percaya pada kapasitas Marquez sebagai juara dunia, dan mereka siap menyambutnya dengan semua dukungan maksimal. Kami tahu bahwa Mar adalah petarung sejati. Ia datang dengan semangat besar dan mentalitas seorang juara. Tapi yang paling mengejutkan kami adalah seberapa cepat dia beradaptasi dengan struktur tim pabrikan. Ia bekerja sangat dekat dengan para teknisi, memberikan data yang sangat spesifik, dan berani mencoba solusi teknis yang sebelumnya belum kami eksplorasi, jelas Tardozzi. Lebih lanjut, Tardozzi menyebut bahwa salah satu faktor penentu kesuksesan Marquez adalah penyesuaian filosofi kerja Ducati yang kini lebih terbuka dan fleksibel dalam menerima masukan dari pebalap. Dia bukan hanya cepat di atas motor. Dia sangat pintar dalam menyampaikan apa yang dirasakan di lintasan. Dalam beberapa minggu pertama saja, dia membantu kami menemukan settingan yang ternyata juga membuat Bagnaia lebih nyaman, tambahnya. Fakta menarik lainnya, menurut beberapa sumber internal, Marquez juga membawa beberapa kebiasaan kerja dari masa kejayaannya di Honda, seperti cara menganalisis data telemetri dan pola komunikasi dengan kru teknis, yang kini diadopsi sebagian oleh tim pabrikan Ducati. Kombinasi antara pengalaman Marquez, perkembangan teknologi GP25, dan struktur teknis Ducati yang kuat, menciptakan sinergi yang belum pernah terlihat sebelumnya di tim asal Italia ini. Tak heran jika banyak pengamat MotoGP mulai menyebut musim 2025 sebagai musim kebangkitan Marquez dan menyamakan dominasinya seperti era kejayaan Valentino Rossi atau Casey Stoner. Satu hal yang pasti, dunia MotoGP sedang menyaksikan kebangkitan seorang legenda yang pernah dianggap habis, namun kini kembali berdiri di puncak. Dan jika tren ini berlanjut, gelar juara dunia ke-9 Marc Marquez tinggal menunggu waktu.